Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Titin di acara Bincang Usaha bareng IPEMI. Assalamualaikum, Bu Anis. Waalaikumsalam Teh, maaf telat. Iya, nggak apa-apa. Biasa, ini dulu itu dulu. Aduh, udah jam 4 nih, udah jam 4 lebih. Maaf, maaf. Sehat, Bu Anis? Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. Teh tadi ini juga sehat ya. Semua alhamdulillah, Bu. kita, Lagi semua kita ini semua ya, Bu. sehat. Lagi Hmm? di itu tempat ininya ya, tempat pembuatan ininya ya. Minalumi Hmm, bukan? dekat sih. Nggak pas Oh, di tempat ininya. Ada di ruang apa ini di ruang keluarga deh. Di situ ada anak saya oh. lagi ini. Iya, tadi baru Gimana pembukaan Teh? sebentar, baru Oh gitu. assalamualaikum. Alhamdulillah, Iya. Bu Adi. Aduh, ini gimana? Biasa gaptek. Nah, ini dulu anak-anak. Ini gimana sih bukanya? Iya, Bu Anis, insya Allah sekitar 45 menit ke depan kita ngobrol tentang usaha Bu Anis, bincang-bincang tentang kenapa sampai milih Minalumi ya di embro, apa sih kata-katanya Embroidery. embroidery. Iya. Embroidery craft itu kenapa Bu Ani sampai gabung itu, kemudian kiprah di IPEMI sudah berapa lama, sambil kita nunggu teman yang lain gabung juga ya. Iya, iya. Eh, Ceritanya panjang sih Teh sebetulnya sampai ke Minalumi itu panjang banget. Iya. Ini karena hobi ya, hobinya sejak sejak masih di SMP. Kalau SMP itu kan dulu ada istilahnya prakarya ya. Kalau dulu tuh zaman zaman ibu tuh kan prakarya ada tuh di ini Iya, di SMP prakarya. itu. Prakarya. Itu seneng banget gitu. Pokoknya kerjaan-kerjaan perempuan, karya-karya perempuan itu sangat-sangat seneng banget gitu. Awalnya tuh ngejahit. Jadi ini deh cerita cerita ke belakang dulu sedikit ya. Dulu Iya. seneng ngejahit, ngejahit baju, suka nerima jahitan baju juga. Nah, setelah mahasiswa, setelah nikah, itu terus kan jalan. Dulu tuh nerima jahitan, jahitan baju. Terus, nah, setelah nikah kan pindah ke Kerawang tuh, ya. Mm-mm. Tugas Bapak tuh kan di Kerawang, Cikampek ya, di Cikampek. Nah, di sana di perumahan pabrik ya, jadi nggak bisa kemana-mana tuh ya, udah apa sudah nikah itu. Nah, pengen kerja tadinya. Kata Bapak, nggak usah kerja deh, udah aja di rumah cari-cari kerjaan yang bisa menyenangkan gitulah ya. Istilahnya seperti itu. Nah, terus punya anak yang pertama tuh ya. Jadi sambil nungguin ngasuh anak di rumah itu sambil ngerjain sesuatu. Nah, asalnya dari teman ke teman aja sih ya, ngejahit, ngejahit apapun, ngejahit apapun. Seringnya apa nama taplak meja, bed cover gitu ya, terus bantal kursi itu pokoknya aksesori rumah aja itunya. Nah, awalnya itu saya tuh megangnya patchwork, Apa patchwork. patchwork Nah, ya? Yang patchwork. itu ya, potong-potong itu Ah, sambung ya. perca yang disambung-sambung. Nah ya, nah itu mulai dari situ eh, bikin ini bikin itu laku juga. Awalnya sih di antara teman-teman aja, lumayan kan berapa berapa puluh rumah juga. Jadi itu juga modalnya dari modal dapur ya, Aduh, menyisihkan hebat uang ya. dari dapur. Dari uang, Hmm. ada uang apa? Jadi kalau misalnya kalau di Cikampek itu kan dulu tuh karena belum ada tol, jadi kalau belanja ke Jakarta, Oke. belanja ke Ibu, Jakarta itu maaf, sama ibu-ibu. Hmm? Ibu sebelumnya di Bandung atau asli Bandung atau mana nih, Ibu Ani? Asli Bandung, asli Oh, asli Bandung. Bandung. Cuman nikah, terus bapaknya suami itu dinasnya di Pupuk Kujang, di Cikampek. Ya, jadi pindah-pindah gitu ya. Jadi kan diboyong kan ke sana gitu. Hmm. Nah, sementara di sana kan beda sama Bandung kan ya suasananya, apalagi di perumahan.
Jadi ya mengerjakan segala sesuatu aja yang berkaitan dengan keperempuanan gitu. Itu awalnya dari situ. Terus kalau apa ada apapun disulam gitu ya, sambil ngejahit yang lain apa terus nyulam disulam, ada baju-baju juga disulam gitu dulu tuh. Ini ya kayak seperti ini nih ya Teh ya. Dulu dulu Iya, saya ini nih ya. Nih iya. baju Terus, tuh disulam gitu. Nah, dulu tuh awalnya dari situ. Nah, saya kan ibu di sana 30 tahun. Di hmm. Cikampek tuh 30 tahun. Nah, tahun 2007 pindah ke Bandung. Karena ceritanya bapak itu pensiun, mau pensiun. Nah, saya duluan kan punya punya anak yang nomor 3. Itu baru naik ke kelas 2 SD waktu bapak mau pensiun. Nah, saya duluan ke Bandung. Duluan ke Bandung, bingung ya di Bandung gimana ininya. Nah, suka bikin sama aja suka bikin apa-apa gitulah ya. Terus dijual ke teman-teman di antara apa namanya di lingkungan sini. Nah, terus jualan batik juga ya batik terus dibikin baju. Nah, dengan nama dulu tuh namanya Candide. Candide itu Latin. Kandide. Oh, kandide. Candide. Artinya uh, Eh, dari ibu, dari oh, ibu. Nah, itu bahasa Latin gitu. Udah berjalan lama. Terus kenal sama forum ya, apa forum apa namanya craft itu. Ketemu sama teman-teman banyaknya kok ngerajut ya, teman-teman tuh ngerajut. Saya tuh ngerajut tuh nggak begitu seneng gitu. Saya bisanya kayak gini, itu ke teman itu. Udah tuh Bu Anis sok ini kita belajarin katanya belajar. Nah, dari situ belajarlah mereka tuh nyulam. Dan nyulam dengan tujuan ya nanti sarung bantal lah di apa di sulam gitu ya. Pada belajar nyulam. Nah, dari situ terus apa anak saya nomor 2, anak-anak tuh ngedukung banget. Mama udah diseriusin lah katanya gitu daripada cuman sedikit-sedikit gitu udah diseriusin aja gitu. Terus mereka yang nyari nama tuh. oh Jadi gitu. namanya kasih nama Minalumi sama anak-anak tuh. Minalum. Mah udah namanya Minalumi. Apa sih ini Minalumi Ya, ininya? Jadi artinya mereka apa? dari Arab. Oh, di Arab. Bahasa Hmm. Arab itu min Min, al umi. min Min al umi. umi. Jadi dari Min ibu gitu. sama-sama Oh ya kayak udah teh Candide ya, cuman bahasa sama cuman bahasanya bahasa bahasa lain gitulah ya ininya. Nah, Oke. berjalannya dari situ itu kita bikin inilah awalnya tuh bikin kecil-kecil lah teh bikin bros ya bikin Ya, bros gitu awalnya tuh bikin bros kalung dari situ terus nah dibantu dengan berapa orang ya waktu itu 5 7 tahun dibantu dengan berapa itu 7 Bu? orang Pas ganti nama Min Alum. 2007 2007 ke sini 3 tahun yang ke belakang Tiga ini tahun ke pas belakang. Agustus ini pas 3 tahun Minalumi tuh Ah, jadi ulang tahun 3 tahun balita iya. itu Tapi Bu, gitu craft hmm? ini bukan hal yang mudah untuk bertahan 3 tahun. Karena Titin juga sempat ikut craft. Jadi untuk baru masuk 1 tahun, ada yang udah bubar lagi. Jadi itu Udahan bukan hal yang ya mudah untuk sampai ke 3 tahun. Ketiga tahun. ya 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 ya, nah itu mungkin anakku ya, anak-anak ya ngedukung banget. Nah ini juga pemasaran tuh kan anak saya nomor 2 nih, yang Oh suka mungkin gitu. suka disebut-sebut nih sama sama Bu Foni mungkin suka suka disebut-sebut. Nah itu dia memang memang fotografer, Oh gitu. terus apa namanya anak-anak tuh kan jago ya di apa sih kalau kalau ibu kan gaptek ya nggak ngerti gini-gini ya terus gimana sih jualannya atuh ini ya udah mama sok mama gini jadi anak nomor 2 tuh ngatur gitu ini ya udah dia yang masarin alhamdulillah jadi kita sudah berjalan 3 tahun itu dari stan ke stan gitu Gitu. awalnya itu ikut di mana ya waktu itu? Awalnya sih pameran-pameran di lingkungan sini aja, di lingkungan perumahan.
Terus di apa itu Siliwangi itu apa sih ya? Iya, Yang Jalan Aceh. iya yang Yang jalan Jalan Aceh itu. ya. Ikut di situ gitu. Ikut dengan grup apa ya waktu itu teh dari ada temen juga yang sudah masuk di apa di Dekranasda. Nah, jadi Hmm. saya suka ikut, suka dibawa ke situ. Nah, pernah 2 kali lah di situ. Ya akhirnya kan kenal. Nah, terus ada yang nawarin buka stand. Kalau ada ini ya, kalau ada Pameran. momen pameran. Heeh. Terus kata anakku tuh udah mah ikut aja. Nah, dari situ buka link, alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Tapi mungkin sekarang itu ibu hampir tidak pernah nyulam. Jadi Oh yang gitu. ngebantu tuh sekarang yang ngebantu tuh anak saya. Udah jago lah ya anak saya tuh. Asalnya tuh nggak Nah, bisa dia juga. Jadi ngarepin saya sama ada temen komunitas ya, ada berapa orang sekarang. Sekarang tuh tinggal 3 orang. Tiga, hmm. 4 sama yang ngejahitnya gitu. Ada 3 orang, ditambah dia belajar, dan alhamdulillah dia sudah bisa kalau ada pesanan 1, 2, 3 tuh udah sama sendiri aja gitu. Nah, singkat cerita, tahun demi tahun. Nah, akhir tahun kemarin Desember ya. Desember Hmm. itu kita mau buka di VVJ ya, di Hmm. VVJ. Tapi keburu Covid kan. Iya. Hmm. VVJ terus di mana lagi ya? Itu tuh apa? ITB, Salman ITB ITB. mau di Hmm. situ. Sebelum-sebelumnya tuh saya di Jakarta buka di BSD sama di Kemang Village ya di Hmm. situ. Dari situ sih ininya dari terutama dari apa? Dari Jakarta itu orang-orang Jakarta banyaknya yang ini yang beli. Sekarang tuh Hmm. banyaknya dari luar kota banyak banget. Ya alhamdulillah lah udah dikenal lah ya. Jadi yang memang memasarkan itu Mila ya, anak saya nomor 2. Jadi saya tuh makanya saya selalu bilang kan ibu tuh gaptek nggak ini. Jadi emang anak-anak yang ini ya gitu. Itu. Iya. Jadi Bu Aris, sekarang kalau ibu tuh sekarang utamanya udah nyiapin motong, terus ikut ngegambar. Yang ngegambar juga anak saya, motong, terus ngegambarin, terus ininya kan sama rekan-rekan yang lain ya, di apa disulam. Setelah selesai sulam, kemudian ngejahit. Nah, saat ngejahit itu kan kemarin-kemarin hanya hmm, sendirian loh itu, itu, alhamdulillah. Tapi eh, mungkin karena seneng ya, karena hmm, seneng. Kalau kita seneng tuh mungkin nggak ada rasa ya, capek, nggak ada rasa betul. jenuh gitu lah. Itu saja sih sebetulnya kalau kalau memang hobi dan Iya, nyenengin gitu. Ya udah nggak ada beban gitu ininya. Itu iya. sih gitu. Mm-mm. Bu Anis, ini nih mau nanya, Mm. ini kan cerita dari awal, memang Bu Anis memang concern ya, maksudnya teh ke nilai-nilai keperempuanan dengan menjahit itu ya, dari awal memang Mm-mm. sudah memiliki Mm-mm. bekal Sudah seperti memang. itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. di Mm-mm. saat ini dengan usaha Bu Anis yang dibantu sama anak dan juga ada beberapa pegawai seperti itu, gimana nih Bu, ada niatan nggak untuk berkontribusi ke dunia keperempuanan? Nah, mungkin ada hubungannya dengan gabung ke IPMI. Bagaimana nih Bu? Oh, ke IPMI. Nah, kalau ke IPMI itu ketemunya sama Ibu Foni kayak dia di stan-stan gitu loh teh. Oh gitu. Di stan-stan ketemu. Terus memang Bu Foni kan satu satu kampus ya, satu kampus. Oh, Tapi udah lama nggak pernah ketemu. Kan saya bayangin 29 tahun 30 tahun di Cikampek. di Cikampek. Mm-mm. Nah, saya ke sini aja ke Bandung, terus ikutan yang apa? Ikutan yang stand-stand dan lain sebagainya, ketemu sama Bu Foni. Bu Foni Ya udah ya. ngobrol-ngobrol-ngobrol, apa sih kegiatannya sekarang? Ini, gitulah cerita banyak gitu. Jadi sering ketemu ada apa? Bu Anis ini ada ini, saya ikut gitu dari situ. Mungkin sudah ngelihat ininya. Saya kan pertama ketemuan itu waktu mau IPMI kayaknya mau ada acara di Bogor tuh.
Ada acara di Tahun berapa? Bogor, 2000 2018. berapa ya? 18-an kali ya? Iya, Iya. iya. Nah, itu Bu Anis, mana punya produksi nggak? Punya produknya? Ada, kata saya. Sok sini, dibawain sama dia tuh, gitu. Dibawa ke Bogor. Ini, ya pokoknya eh laku ini, ya udah diinin. Nah, dari situ sering-sering ketemu, terus Bu Anis mau nggak? Ini kita ke IPMI katanya gitu. Apaan sih IPMI? Saya bilang gitu. Ya udahlah sok ini aja gitu. Ya udah, tapi saya tuh nggak tahu ya harus gimana gimananya. Ya sok, nah itu aja sih dari situ gitu ini. Ada Ya niatan terus nggak, Bu? nekat. Iya, Gimana? untuk sepertinya nih, Ibu kan udah dari dulu punya keahlian untuk menjahit, Mm, menyulam, pokoknya hal-hal yang mm, berkaitan dengan kewanitaan mm, gitu. mm, Apalagi mm, sekarang di COVID ya, Bu ya, yang mm. dibutuhkan adalah skill ya, Bu ya. Jadi kalau Iya, misalnya yang bisa betul. bertahan itu adalah skill. Ada niatan Iya. nggak, Bu? Tapi nanti melalui IPMI saya akan membuka apa gitu ya. Jadi untuk kursus yang seperti kemarin kan ada pembicaraan untuk memberdayakan suatu Mm, wilayah, mm, pemberdayaan wilayah. Ada mm, nggak mm, niatan Ibu mm. untuk Boleh. menyalurkan? Justru justru gini ya ya Teh ya. Sebelum kenal, sebelum masuk IPMI itu pernah berpikir ya, Ma sama anak-anak, Mah coba deh nyari nyari apa nyari orang yang bisa nanti diperdayakan gitulah ya. Nah, pertama itu ke panti asuhan gitu ya tadi Oke, ya, terus ngajarin anak-anak di panti asuhan. eh Ya ternyata mungkin kalau anak-anak tuh terbatas ya, jadi bukan nggak bisa hanya di apa terus akhirnya kita berpikir kan kalau memperkerjakan anak-anak di bawah umur nggak boleh kan gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin kalau memang hobi itu bisa aja lah sambil selingan gitu bisa loh itu. oh Nah ya terus hobi. kita ngajar. Pesertanya tuh berapa ya? 20 orang gitu ya, apa 15 orang waktu itu tuh. Sempat ke ini di tempat yayasan sana ngajar. Terus memang yang paling apa tertarik itu anak laki-laki. Dan justru ngerjainnya tuh anak laki-laki ada 2 orang, anak perempuannya ada 1. Waduh. Itu Oke. apa namanya tertarik banget terus nanya, nanya banyak mau gini ininya gimana jadi nanya terus gitu ya terus hasilnya juga bagus gitu. Nah mau dilanjut terus kan kalau misalnya memang memang mereka mau kita diajarin kita ajarin terus kan kita bisa bisa dalam waktu senggang dia bisa mengerjakan itu tapi mungkin belum terrealisasi setelah itulah ya. Nah, masih ada rencana yang belum terlaksana itu mau ngajarin emak-emaknya. Ya, Maaf. emak-emaknya binaan yayasan itu gitu. Kemarin-kemarin itu tapi keburu COVID ini. Jadi belum Hmm. belum terlaksana rencana itu gitu. Gitu. Alhamdulillah ternyata banyak potensi ya dari setiap anggota IPMI. Kemarin Bu Irma, sekarang Bu Anis ternyata seperti ini gitu ya. Oh iya, boleh tahu sampai saat ini produk yang sudah dihasilkan apa aja selain dari awal kan bros, baju, apalagi Bros yang di kalung, tapi yang terus embroidery. ini nih. Ini ya, Aduh, salah satunya sling bag ya. oh Ini salah selingnya. satunya ini banyak 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 banget ininya motifnya banyak, gambar-gambarnya Bagus. banyak. Ini salah satu. Nah saya tuh kan saat itu nyari ini yang ngejahit, jadi yang nyulam, yang motong, yang gambarin, terus yang nyulamnya tuh yang lain ya. Ya kadang anak saya juga. Nah ngejahit sama pasang behelnya ini sama Ani sendiri Masya sama saya Allah. sendiri gitu. Uh, Makanya kalau misalnya saya suka nanya ada acaranya jam berapa, hari Iya, apa, iya. itu untuk bagi waktu dengan ini gitu loh Teh. Betul, Nah, betul. masang Iya. ini kan lumayan ya, lumayan ini. Nah, ini nggak tahu ya kenapa ya bisa, kenapa ya bisa nggak tahu nggak ngerti. Jadi belajarnya otodidak gitu loh.
Misalnya, jadi ini juga lihat ini aja polanya, lihat di Pinterest lah ya pola. Oh, ini bisa nggak ini? Jadi dicoba dulu. Oh, ternyata teh bisa teh bikin kayak gini. Nah, baru bikin sulaman. Sulaman udah dibentuk ya, udah dibentuk untuk jadi sling bag. Nah, udah itu disulam, baru kita ngejahit gitu. Udah selesai jahit baru pasang ininya, pasang apa ini ringnya, ring apa nih behel. Behel. Pasang behelnya inilah teh gitu. Kan ini juga disulam gitu ya. Tuh. Oh, di dalamnya juga sampai ikut disulam ya, Bu? Enggak, dalamnya enggak. Oh, Ini hanya luarnya aja. Hanya luarnya aja. Ini ya salah satunya. Kemudian yang ini mah ini ya. Ini kalau ini jepit ya. Jepit nih. Jepit rambut. Jepit rambut, tapi waktu itu kan sempat rame yang pakai jilbaban, pakai kerudung itu pakai jepit. Nah, waktu itu ini alhamdulillah ini juga ini laku lah ya. Ini masih ada sisa-sisa lah yang ini. Itu terus ini apa pouch yang besar itu di IG tuh ya, di IG itu udah banyak yang udah sold out. Itu tuh udah banyak ya? Nah, itu teh ceritanya gini. Nah, kenapa masker itu jadi? Justru masker ini nih yang sekarang saya kewalahan ya. Kewalahan ngejahit. Gini, pas kemarin mau pameran itu akhirnya nggak jadi kan. Oh ya udah bayar, uang udah keluar semua lah, udah diinin. Aduh itu balik nggak ya gitu ini. Tapi alhamdulillah sih balik ya. Tapi ada juga yang dipotong administrasi. Ya udah nggak apa-apa. Terus gini, pas ada COVID. Awalnya tuh dari anak saya yang nomor 1 kan di Jakarta tuh, kerjanya di Jakarta. Pas saat-saat itu lagi ini masker di mana-mana habis, nggak ada. Dia nelpon awal COVID ya, aduh. Awal COVID ya. Anak saya yang Jakarta nelpon, Mama di Jakarta tuh nggak ada ini, nggak ada masker. Mama bikinin deh katanya gitu. Oh, iya boleh kata gitu. Terus kebenaran itu kain-kain sisa yang ada ya, kain-kain bikinan untuk tas itu. Jadi yang ada aja dulu di rumah dibikin, diiniin. Terus anak saya yang nomor 2 ini, Mila. Mama sini deh, kita sulam dulu yuk, katanya gitu. Oh iya benar disulam. Disulam, dia share di IG ya. Awalnya sih ya di teman-temannya lah, di link teman-temannya. Kebacalah sama itu yang suka ngadain pameran-pameran itu, kebaca di situ. Oh Mila mau dong gini. Mah pada mau katanya ngejahit sok begitu. Awalnya tuh nyarilah di Pinterest pola yang paling ini kan jarang ya, yang modelnya seperti ini tuh jarang banget sih teh ya, di pasaran tuh jarang gitu. Ininya yang biasa ini kan kayak paruh manuk ya, burung ya, kayak paruh burung ya. Nah gini kan. Nah itu teruslah di share di ini, Mama ini ada yang mau ya boleh bikin 1 2 3 10 20 30. Akhirnya nggak kerasa waktu Lebaran itu sampai 150-an lah, sampai 150 biji gitu. Terus kesini-sininya kan terus kan, ternyata bukan hanya saat itu, sampai kesini-sininya masih banyak yang iniin. Terus kata ibu teh, Mil, atuh ada yang ngebantuin lah, karena teh ini ngejahit. Nggak susah sih, cuman leken ya, harus leken gitu. Lek-lek lah gitu. Nggak susah sih sebetulnya mah. Itu. Terus ada temennya Mila yang bisa bantuin, dia udah biasa ngejahit tas dan lain sebagainya. Cobain deh, namanya teh si Teh Irma. Teh cobain bantuin deh ibu. Oh, Teh Ima namanya tuh. Maaf, namanya Teh Ima. Bantuin dong, mau. Tante kumaha cenah ininya. Iya, kasih tahu aja kieu gitu. Oh iya, ya boleh tante. Alhamdulillah sekarang teh dibantuin dia. Namun teu mah tuh kepo
Tangan teh udah nggak ini atuh Mila ini gini kan alhamdulillah terus-terusan alhamdulillah sih teh mungkin disitulah ya hikmahnya buat ibu Ibu. hikmah dari COVID itu dari masker gitu alhamdulillah banget iya Bu, ini yang ini banget item yang paling banyak dicari nih, sampai dari dulu sampai sekarang item yang paling banyak dicari dari Mm-mm. sebelah benang ini apa nih? Produk dari dari Minalumi. Sling bag Sling bag. sama Mhm. sling bag tuh yang ini ya yang ini sling Mhm. bag tuh yang seperti ini banyak Hmm. sekali yang berminat yang minat ya banyak sekali dan sudah banyak sekali yang terjual sama pouch juga sudah habis ya ibu belum bikin lagi tuh ada di mana oh udah nggak ada contohnya di IG ada ya yang terakhir Teh Titin share itu yang Iya, merahnya ya, yang merah. Nah, iya. itu yang terakhir kemarin ada pesanan dari Jakarta bikin dua dengan model dengan apa? Dengan gambar yang lain. Itu terakhir. Oke. Habis. Yang Wah, itu habis. alhamdulillah. Makanya ini tuh Teh kebayang nggak persiapan untuk pameran? Berarti kan banyak kan Iya, gitu. banyak. Kita udah kita udah lemes duluan lah ya Allah nggak terjual kan gitu Mhm. aduh kumaha atuh ya mah ini belum terjual ya udahlah biarin nggak apa-apa Allah mah maha saya bilang gitu tapi alhamdulillah Teh sampai hari ini ada aja mau yang itu nah mau di apa diiniin sama ininya sama maskernya kan Bisa ada ya. disamain ya sama masker gitu. Disamain. Ada ya kalau nggak salah di IG-nya. Soalnya contohnya di sini udah nggak ada gitu. udah nggak ada, udah sold out semua. Di IG kalau nggak salah ada masker sama ininya, sama sling bag-nya sama Sling gitu bag. Oh, gambarnya. sama Nah, gitu. banyaknya gitu. Banyaknya seperti itu. Mana yang satu yang satu itu punten ya nanti Iya. ya biar Mila cariin yang satu apa penuh yang penuh dua-dua Oh, sisinya yang ada satu gitu penuh ada itunya. ada yang contoh teh oh di sini nih teh punten di yang kemarin dicuci yang kita ngejual itu Tapi kalau untuk kualitasnya gimana, Bu? Kualitas maskernya? Karena tebal gitu, tetap bagus. Mhm. Sirkulasi udara. Bagus Gimana? Hmm. bagus bagus jadi kita coba dulu yang awal itu nah lucunya gini teh yang awal itu kan kita pakai kain yang ada ya karena kita nyoba semua enak katanya enak enak katanya kata kata konsumen tuh terus kita mau beli lagi ternyata Hmm. berapa harganya per meter Naik berapa, Bu? Berapa bukan kali lipat? naik Bukan, oh, karena bukan naik. lupa karena Oh, lupa karena lupa kan itu simpenan biasa kan kalau ke jalan kemana beli simpen iya. gitu Heeh. 150.000 per meter Wah, naiknya gila. makanya wah gila itu harus ngejualnya Iya. berapa sekarang aja ngejual itu berapa 85.000 ya 85.000 itu hanya yang satu sebelah gitu Satu ya sisi. kenapa hanya satu sisi kenapa ya ya bahannya itu kan pakai lapisan dalam juga ya pakai Hmm. pakai furing juga belum yang keperentil-perentilannya gitu nah orang-orang pengen yang kain itu lagi ya mau berapa ngejualnya gitu itu mah bukan kecolongan ya dasar ibu kan suka gitu beli kain beli simpen aja dulu nanti kalau pengen bikin apa bikin gitu tanpa waktu itu misalnya harganya cuma 50.000 tapi mungkin ya tidak sampai mungkin 75 ribuan mungkin itu kan udah lama kain udah Iya. lama gitu nah Hmm. itu alhamdulillah kita coba terus kita tanyakan ke customer juga gimana ininya responnya bagus gitu ini jadi ada lapisan yang bisa ini teh jadi ada lubang di sini ya. Ini tuh ada lubang, jadi bisa dimasukin tisu. Tisu. Mhm. Jadi bisa masuk tisu gitu ini ya. Nah ini tuh nih ada lubang. Nah ini tuh ada lubang gitu. Ini depannya. Nah ini juga ini puringnya, puring bagian belakang itu kan kosong ya, nggak ada ininya, nggak kelihatan ya. Bentar ya, bentar.
Hmm. Aduh, Teteh. Tuh, Kalau bentar. kalau kerja dari hobi itu memang mengasihkan ya Bu Anis ya. Banget Nggak ada banget. rasa bosen. Iya. Nah, ini Teh. Banyak ini yang pesan udah berapa orang? Hmm. Ini, hmm. Ini satu apa namanya yang penuh. Hmm. Wah, iya. Hmm. Bagus Bu Penuh. Ya. Anis. Mm-mm. Mm-mm. Penuh ininya. Penuh. Terus si apa si tasnya ini sama dengan gambarnya ini. Itu Oh, sudah ada yang pesan beberapa gitu. Banyaknya seperti itu. Jadi ada yang request juga pengen gambarnya seperti ini sama dengan ini, bukan yang gini gitu, ada gambar yang lain. Itu sih Teh ininya. Bu Anis, ini pesan-pesan customernya yang akan menjual lagi atau misalnya yang akan Ya, digunakan sendiri? ya, yang gunakan sendiri. Oh, Kita nggak digunakan mau sendiri. kita nggak mau apa yang reseller ya, yang Mhm. itu karena banyaknya nggak mau pakai nama kita, nggak Oh, mau pakai nama Minalumi kalau mau beli banyak gitu, kan bisa hmm. dicapin orang gitu kan itu hasil karya kita bisa di ini pakai cap yang orang gitu. Oh gitu. Oh iya nih Bu, jadi ini ada nyambung. Jadi memang kalau misalnya untuk suatu karya, ini kan karya ya Bu, bukan Ya. main-main lagi ya karya dengan istilahnya dari hobi dan pengerjaannya bukan bukan hal yang mudah gitu ya. Ya, ya, Itu ya, kalau ya. yang berhubungan dengan karya itu bagaimana nih Bu informasinya ke teman-teman yang nanti menonton atau yang saat ini juga menonton nih? Hmm. Gimana dengan? Ya, saya tuh udah disarankan Mhm. coba daftar ke apa sih departemen apa gitu ya yang ini hak Hak paten kekayaan kita intelektual ya ya? hak apa hak cipta kita Oh, gitu hak ya cipta ya. hak cipta kita gitu itu disarankan ke sana cuman saya belum melaksanakan itu gitu jadi makanya Hmm. bisa dipakai orang. Nah ini ada cerita yang menyedihkan sih sebetulnya ya kemarin itu tapi kita nggak bisa nuntut karena kita belum punya ya ya jadi enggak lah enggak apa namanya jadi apa ya ke teman-teman itu harus harus punya cepat lah punya itu cuman nah itu kita belum belum dilaksanakan tuh lumayan kan bayarnya gitu bayarnya tuh Oh, berapa gitu. gitu berapa juta Iya, gitulah iya. ya yang Hmm. dengar-dengar tuh cuman saya juga belum akan ngurus lah itu gitu jadi bisa bisa dipakai orang sih makanya sekarang tuh kan udah banyak ya eh, apa namanya yang embroidery mesin ya. Sekarang tuh Mhm. banyaknya yang mesin, banyak banget itu. Ya memang kalah sih kalau sama mesin. Mereka bisa jual murah, terus hasilnya karena hasil mesin jadi sama kan semua ininya ya Oh, apa namanya hasil itunya tuh sama misalnya tusukan dan lain sebagainya tuh sama banget kan kalau tangan hmm. mah misalnya kita gemeter atau gitu pasti Oh, ada gitu. pasti ada getaran hembusan nafas Iya, iya. iya Tapi itu iya dan kelebihannya, tiap Bu. Itu tiap kelebihannya. orang iya tiap orang misalnya saya ngebikin terus misalnya teh Titin bikin itu Mhm. belum tentu sama Oh, hasil gitu. hasil kehalusannya, hasil apa ya namanya ekspresinya tuh mungkin beda. Nah, Hmm. mungkin orang-orang yang beli itu awalnya sih suka kita ini kan sih kita jelasin sama ini sama konsumen. Misalnya pengen yang seperti itu gitu, tapi di kita sudah nggak siap ya, berarti kan harus bikin lagi. Oh, berapa lama? Misal kita tuh kan 10 harian ya. Kok lama banget? Ya namanya juga tangan. Nggak bisa cepet-cepet. Kalau cepet-cepet Iya, lain hasilnya gitu. Dan lagi harus dengan hati sih ya itu mah ya. Harus betul, dengan betul. hati. Nggak Dengan bisa hati. kalau kitanya misalnya lagi pusing, lagi Betul. nggak mood gitu, lagi nggak Hmm. mood itu sok cobain nggak bener sama aja lah dengan segala macam juga mungkin sama ya kalau kitanya Bu tidak Anis ini lagi udah punya mood. masuk ke ini ya, seniman istilahnya ya, seniman ya, karena
pasti menghasilkan karya yang sangat detail dari segi tadi sudah bermain bahwa harus emosionalnya bagaimana gitu kan. Jadi bukan hanya seseorang yang mempunyai bakat udah hobi, tapi Bu Anis sudah menghasilkan suatu karya yang benar-benar makanya benar-benar akan digunakan dan akan menjadi istilahnya abadi ya istilahnya. Dan gimana Bu? Sempat ini Teh Tin, sempat apa ya? Sempat merasa rendah diri loh, sempat merasa karena kayak gini di apa namanya itu Teh, di pameran-pameran itu ya, itu kan yang modern semua. Yang modern itu, yang udah digital jadi digital gitulah ya. Sempet sih awal-awalnya, cuman ya itu anak ibu, mama nggak usah inilah, nggak usah nggak usah ngerasa tertinggal, nggak usah biarin aja nggak apa-apa. Justru ini mah kan karena buatan tangan, karena buatan ya namanya juga dari ibu katanya. Jadi ibu ngasih, nah ngasihnya dengan tangannya. Bukan dengan mesin gitu. Anakku tuh bilang begitu, gitu ya Teh ya. Iya udah jadi dia yang support banget. Ibu sih sempat down enggak? Sempat nggak berani. Karena apa? Semua kan sekarang yang ada di tas, yang ada di apa-apa itu kan digital ya. Jadi digital yang tinggal apa? Pakai komputer nempel di situ komputer gitu. Langsung tret gitu ya Bu ya. Itu. Tapi mungkin dari Minalumi ya. Nah itu justru itu Teh waktu di Jakarta ya. Nah waktu di Jakarta itu bapak-bapak ya sekeluarga mungkin jalan-jalan sekeluarga ngelihat ke stand kita, terus dia nanya, ibu ini bikinan sendiri? Iya bilang gitu tuh. Terus bikinnya pakai apa? Ya pakai tangan bilang Teh. Ini pakai tangan dia bilang Teh. Iya Bu, iya Pak Bu pakai tangan bisa sehalus gini bisa seini kalau gitu. Bagus. Iya Pak, kita mah bisanya menampilkan yang apa, yang jadul saya bilang gitu tuh. Justru yang jadul ini kan orang nggak ada yang ini gitu. Jadi ya ada apa banyak ya yang tertarik seperti itu karena mungkin itu buatan tangan. Karena nggak sama Teh. Kadang-kadang bunga titik-titiknya itu, nah mungkin di situ seninya kali ya. Iya itu seninya. Karena kan Bu kayak yang itu juga tuh yang di Paris ya. Apa itu kalau misalnya baju yang ada bermain bukan handmade ya, tapi karya dari tangan tanpa ada komputer atau apapun. Ada mesin. Itu harganya lebih dan nilainya dibandingin yang lain. Nah, Bu nggak kerasa ini udah 45 menit. Tapi iya bener. Belum banyak yang digali sebenarnya ya dari. Tapi nggak apa-apa. Nanti aja dengar ceritanya di darat. Iya banyak pengalaman. Cerita di darat kan hanya untuk Titin. Nah ini kan teman-teman nanti bagi teman-teman yang tidak menonton hari ini mungkin karena waktunya bentrok di IGTV kemudian di YouTube channel PWIPMI. Nah Bu, ini ada satu pertanyaan lagi, satu atau dua pertanyaan nih dari Titin. Kelebihan dari Minalumi itu selain pure asli buat handmade ya, buatan tangan tanpa ada komputer atau apapun mesin. Nah kira-kira apa dari segi desain atau apa kelebihan dari Minalumi? Kelihatannya mungkin lebihnya karena masih jarang orang yang mengerjakan itu ya, mengerjakan itu. Terus kita konsisten di apa namanya, di tas ya, di tas kecil bukan tas besar gitu. Ini ya di tas gini. Ini saya lihat belum ada yang bikin. Mungkin itu aja lebihnya. Kalau yang besar itu yang lain mungkin udah ada ya. Kita juga bikin tas gini loh Teh. Nih tasnya besar ya, tas besar. Ini salah satu aja, salah satu. Nah ini gitu ya. Nah ini bikin tas gini. Nah saya juga nggak tahu
ya mungkin orang seneng aja lah ya. Tapi kita mungkin kojonya sling bag ya, sling bag itu Hmm. karena ini jarang ada di yang lain gitu. Banyak Hmm. sih yang bikin apa namanya yang tas-tas pakai behel ini tapi tanpa sulaman gitu. Mungkin Oh, sulaman masih dianggap apa ya karya jadul. Jadi apa lebih menarik mungkin ya karena apa ya kerapihannya beda sih sama sama mesin gitu. Itu aja sih kelebihannya. Kelebihannya dari tiap orang itu punya ini sendiri-sendiri sih ya. Punya hasil yang berbeda-beda gitu ininya. oke, Bu Anis, Oke. kemudian kalau Hmm. misalnya ada yang ingin ketemu sama Hmm. Bu Anis, di mana tempatnya Bu Anis nih? Misalnya saya nih, mungkin nanti ada teman-teman yang nonton. Kayaknya saya juga hobinya sama dengan Bu Anis. Saya temuin Bu Anis di mana? Saya dapurnya di rumah ya, dapurnya di rumah. Belum punya showroom sih, ya Hmm. showroom-showroom kecil, showroom-showrooman gitu ya. Karena belum ada dana. Pengennya punya punya satu satu ya sebidang secuil bidang tanah tempat gitu untuk memamerkan hasil karya. Saya sih ada di rumah. Ya mangga kalau Oke. mau ada yang mau belajar, mau ini, mangga. Saya di komplek Margahayu Raya. Oke, Margahayu Raya, Margahayu ya, Raya. Raya, Tapi ya mungkin nanti jalan. bisa ke IG dulu kali ya, Bu ya. Ke Nah, IG-nya itu kan? IG. Ya. Ya, IG. Ke IG aja IG-nya. dulu kontak ininya oh nomor teleponnya ya. Nomor teleponnya. Nanti saya iniin aja lah ya. Saya Kak Bisi ada yang nanya ke Teh Titin, nanti kartu namanya aja. Di situ ada nomor telepon yang khusus untuk Ya, usaha gitu lah. ya, Nggak usah yang ke penting ke ke pribadi, nggak usah pribadi. pribadi. Jadi ke ini, iya gitu Iya ya. kali aja ada yang mau pesen juga ya Bu ya. Nanti mungkin langsung ke Oh, enggak langsung Instagram. di IG. Iya, Oh, langsung Instagram aja itu. Di situ ada semuanya, udah segala macamnya ada di situ. iya. Bu Ani Satur nuhun ngobrol-ngobrolnya Sami-sami. Iya, sangat bermanfaat iya. ya. Ini mudah-mudahan Alhamdulillah. bulan selanjutnya dan juga Mm-mm. mudah-mudahan nanti kita bisa ini nih Bu, eh, Mm. ini apa ya maksudnya kayak pelatihan secara online, bagaimana cara menyulam. Nah, itu kayaknya bagus Mm. nih. Nggak Itu kebayang biasa. sih kalau kalau di online bisa gitu ya kan ini apa namanya ini tusuk ini lek-lek gitu loh teh Oh, lama. oh, jadi memang Mm-mm. face to harus face harus gitu ya, Bu ya. harus ketemu karena dilihat gitu ya nusukinya ini kemana dari situ terus kemana mungkin bisa aja sih secara online mungkin bisa tapi ngelihat apa namanya hasilnya itu betul apa enggak gitu. Oh, Kalau secara jadi ini mah ya kayak Pinterest aja gitulah kan ya. Jadi kita yang iya. ngikutin ya gimana kita jadi akhirnya ininya gitu. Cuman caranya aja mungkin ya itu di Pinterest kan banyak orang bisa belajar dari situ. Mungkin Hmm. kelebihannya kalau kita bisa ketemu jadi bisa oh ya itu tidak semua apa yang ada di Pinterest yang disajikan itu kita ngikutin itu bagus gitu karena Betul, mungkin betul. salah tusukan salah arah nusuknya gitu kan terus misalnya salah ngelilitnya bisa aja dililitnya misalnya kata kita lilitannya 2 kali pas lagi Hmm. mau dimasukin merosot satu kan hilang satu iya gitu ya. Berarti harus benar-benar paten ya Bu Anis ya. Iya, betul, betul. Itu harus ini banget. Kalau secara garis besar sih mah nggak aja boleh. Cuman mungkin kita juga ngajarinnya nggak puas. Oke, atur nuhun Ya, Bu Anis. Iya, atur nuhun juga. sami-sami. Mhm. Bermanfaatnya atur nuhun juga buat teteh yang kru Eh, dari Minalub. Alhamdulillah, Mudah-mudahan nuhun. ngobrol-ngobrol berikutnya kita apa ya? Kalau misalnya nggak bisa menampilkan, oh gimana caranya, tapi kita ngobrol yang lain. Mungkin dari segi bagaimana cara penjualan, karena untuk Hmm. meskipun yang sudah
punya produk, ada Instagram, ada Iya, macam-macam. betul. Penjualan itu Iya. sebetulnya sulit loh, Bu. Nah, Iya, mungkin bisa diambil ya. memasarkan tuh sulit banget. Makanya Iya. ibu tuh nggak bisa. Bayangin aja, berarti kan sudah 30 tahun ya, 30 tahun mengerjakan seperti itu. Jadi pasarnya hanya sekitar teman-teman yang dekat aja gitu. Nah, anakku ngelihat begitu, mama udah deh pada diiniin, ya tuh harus gimana dah nggak bisa, bilang sini deh sama aku Nah, gitu. itu Sampai iya. jadi dia berbagi sama kantor. Nah, itu Ya kan jadi sama kerjaannya nilai dia gitu. iya Di situ nilai ininya itu. pembelajaran ya, Iya, pembelajaran iya. Ya, pemasaran. anakku yang Jakarta juga kan ngebantu mantau terus. Mama gimana ini nih? Adik gimana ini nih? Iya, teh ini banyak kan ya kendala di lapangan tuh banyak sekali. Jadi alhamdulillah sih masih komunikasi aja tuh anak 3 ya. Anak saya yang paling kecil tuh kan laki-laki, yang dua di atas perempuan, yang paling kecil laki-laki. Kebenaran dia juga senang seni ya, dia kebenaran di interior design Wah, gitu. iya. Jadi sering melibatkan dia juga. Jadi kita kalau mau pameran Ya, itu semuanya ribut, Masya Allah. semuanya rame gitu. Mama, ini kayak gini ini, terus kakaknya juga, Adek ini harusnya gimana, Adek ini jadi rame. Ya udah, mama bagian yang ngumpulin barang, sok aja ribut situ lah. Tinggal nata-nata nanti mama gitu. Alhamdulillah sih teh. Iya, atur nuhun lagi Bu ya, atur nuhun juga teman-teman yang sudah menonton. Nanti yang belum bisa menyaksikan, bisa disaksikan di IGTV PWIPMI Jabar, kemudian di YouTube channel PWIPMI Jabar. Atur nuhun Ibu Ainis, sehat-sehat terus sampai nanti kita ketemu. Amin. Iya, ketemu lagi nanti. Iya, ketemu di darat ya. Kangen banget ih. Assalamualaikum, Ani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Ya.